Wife attractive. Most men do. A mother knows when her son might like someone. Break my heart? Break Tony's? I've long since given up trying to understand Brooks. Men do. But he is a grown man. Tony is who Tony is. Tony is not who Tony is. Halo para penikmat film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang diadaptasi dari buku Savage Grace karya Natalie Robbins and Stephen M. L. Aronson. Film ini didasarkan pada kasus incest, disfungsi, dan psikosis yang memang benar-benar terjadi di Amerika. Jujur saja sebelum menonton film ini saya benar-benar buta tentang kasus tersebut. Jadi, saya sama sekali tidak tahu seberapa aktual hal-hal yang disajikan di film ini. Seperti kebanyakan film-film disfungsi sejenis, Savage Grace termasuk sulit ditonton, bukan karena kerumitan konfliknya, tapi karena ketelanjangannya dan nuansa kemurungannya yang terus berlarut-larut. Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai pada tahun 1946, sebuah keluarga yang mempunyai seorang anak, dan terlihat sang ibu bernama Barbara yang sedang menggendong anaknya, lalu juga terlihat suami Barbara yang bernama Brooke. Ketika itu, Barbara dan Brooke datang menghadiri sebuah acara pesta. Anak Barbara bernama Tony, diasuh oleh neneknya yang merupakan ibu dari Barbara. Semua orang yang hadir dalam pesta itu adalah orang-orang dari kalangan atas, termasuk Barbara dan Brooke yang merupakan pengusaha sukses. Saat itu Barbara dan Brooke terlihat sedang bertengkar. Mereka menganggap kalau hubungan mereka ada yang salah. Barbara. Kemudian, scene berpindah pada tahun 1959, terlihat Tony yang kini sudah tumbuh besar, dan diceritakan kalau Tony adalah anak yang pintar dan fasih dalam berbahasa Perancis. Ketika mereka kedatangan tamu, Tony disuruh untuk membaca buku yang berjudul Justin, namun di sini Tony tak mau membacanya. Barbara juga marah pada seorang pria yang meremehkan dirinya. Pria itu berbicara menggunakan bahasa Perancis. Pria itu tidak tahu kalau Barbara juga bisa berbahasa Perancis. Barbara pun marah, lantas mengusir pria itu. Barbara dan Brooke yang baru pulang melihat ada yang aneh dengan anaknya. Mereka melihat seorang anak kecil yang sedang tidur di kamarnya. Barbara pun kaget melihatnya, lantas ia bertanya kepada Tony. Brooke yang marah saat itu karena tingkah laku Tony, namun Barbara justru masih bisa tersenyum. Di sini Tony berkata kalau ia tidak mau sendiri di rumah saat orang tuanya pergi, oleh sebab itu ia mengajak temannya untuk ke rumah. Scene kemudian berpindah pada tahun 1967. Terlihat keluarga Brooke yang sedang berlibur di Spanyol. Tony yang saat itu sudah dewasa, kini mempunyai pacar bernama Blanca. Brooke dan Barbara pun mengajak pacar Tony untuk berlibur bersama saat itu. Ketika mereka berada di sebuah bar, Brooke terlihat asyik berbincang dengan Blanca. Barbara yang melihat hal itu pun mulai curiga terhadap suaminya. How do you mean? Scene kemudian berpindah pada tahun 1968. Terlihat Barbara yang sedang terburu-buru menghampiri petugas bandara, dan bertanya tentang kapan pendaratan pesawat. Lalu kemudian terlihat Brooke, yang sedang bersama wanita dan tak lain adalah Blanca. Brooke yang saat itu melihat istrinya, ia kemudian pergi dari sana. Namun, Barbara mengejarnya. Setelah itu, terjadilah pertengkaran antara Barbara dengan Brooke. Barbara merasa sangat sedih dan kecewa. Ketika sampai di rumah, Barbara mendapati Tony sedang bermain pedang-pedangan bersama pasangan lelakinya. Melihat kejadian itu, Barbara hanya bisa menghela nafas lalu pergi. Untuk menghibur hatinya, Barbara pun menyewa seorang pria, dan pria itu bernama Sam. Di setiap hari-harinya Barbara ditemani oleh Sam kemanapun ia pergi. Di satu sisi, Tony yang tidak suka dengan perlakuan ibunya. Kini ia dekat dengan Sam, bahkan beberapa kali mereka terlihat tidur bersama. Namun di sini Barbara telah mengetahui hal yang dilakukan Sam dan Tony,
Lantas Barbara pun marah kepada Sam. Mengetahui ibunya yang beberapa terakhir ini sering marah-marah, Tony berinisiatif membuat surat untuk ayahnya, yang berisi agar ayahnya kembali bersama dengan ibunya. Saat itu, terlihat Barbara yang sedang melukis untuk menenangkan pikirannya. Namun bukannya tenang, ia justru semakin stres. Sam yang melihatnya kemudian mencoba untuk menenangkannya. Setelah itu mereka pun melakukan kegiatan bercocok tanam. Tony yang melihat ibunya sedang bercocok tanam dengan Sam, lantas ia juga ikut dalam kegiatan itu. Singkat cerita, kini terlihat Barbara yang lebih bahagia dan tidak bersedih lagi. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, karena Sam saat itu memutuskan untuk pergi jauh dan meninggalkan Barbara. Barbara yang merasa depresi, ia mencoba untuk mengakhiri hidupnya, namun beruntung, nyawanya pun masih bisa diselamatkan. Singkat cerita, Barbara yang sudah pulih dan sehat seperti sedia kala, kini ia menjalani hari-harinya bersama Tony. Tony juga berusaha untuk menjaga ibunya, di sisi lain Tony juga masih sering mengirimkan surat ke ayahnya, meski Brooke tak pernah membalasnya. Kemudian scene berpindah pada tahun 1972, terlihat Barbara dan Tony yang saat ini sudah pindah ke London. Di sana Barbara melanjutkan hidupnya sebagai seorang wanita yang kaya raya. Suatu hari saat Barbara pulang bekerja, Tony bertanya tentang kalung anjingnya, yang ia cari selama ini, namun Barbara mengatakan kalau ia tidak tahu sama sekali dan ia juga tak pernah melihatnya. Ketika mereka berdua sedang berbincang, tiba-tiba Barbara berpikiran kalau ia ingin mengobati Tony, yang mempunyai kepribadian menyimpang. Namun cara yang dilakukan oleh Barbara itu salah. Ia justru memegang tongkat milik Tony dan terjadilah adegan bercocok tanam antara ibu dan anak. Singkat cerita, setelah itu bukannya sembuh penyakit Tony justru semakin parah. Saat itu Tony kembali menanyakan kalung anjingnya kepada ibunya. Barbara sendiri sampai muak dengan pertanyaan Tony yang selalu menanyakan tentang kalung anjingnya. Barbara lantas membantu Tony untuk mencari kalung tersebut, sampai pada akhirnya, Tony pun berhasil menemukan kalung anjingnya itu di dapur. Namun anehnya, Tony justru menangis dan terlihat seperti orang yang keterbelakangan mental. Barbara yang melihat Tony kemudian memarahinya. Di sini Tony menuduh ibunya yang telah mengambil kalung itu. Tony mulai berkata hal-hal yang tidak masuk akal. Barbara sendiri semakin bingung melihat perilaku Tony. Suasana pun semakin menjadi panas ketika mereka berdua saling menyalahkan. Lalu tiba-tiba, Tony menikam ibunya hingga tewas. Setelah ibunya tergeletak tak bernyawa, Tony kemudian menunjukkan sikap tak wajarnya. Ia justru makan di samping ibunya dan seperti tak terjadi sesuatu. Kemudian setelah kejadian itu, Tony akhirnya dibawa ke tempat rehabilitasi. Tony tidak dipenjara, karena ia mempunyai penyakit keterbelakangan mental. Singkat cerita, pada saat Tony sembuh, di mana saat itu tahun 1980, Tony tinggal di rumah neneknya. Namun kejadian itu pun terulang kembali, ia lagi-lagi mencoba membunuh neneknya sendiri, tapi untungnya, neneknya masih bisa diselamatkan. Berbeda dengan sebelumnya, kini Tony dimasukkan ke penjara. Lalu pada tahun 1981, Tony akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, dan film pun selesai. Lagi-lagi ending yang sangat-sangat tragis. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terlepas dari kisah dan alur ceritanya yang sangat rumit, ada pesan yang dapat kita ambil. Di antaranya, ketika sebuah hubungan rumah tangga sudah mulai dinodai dengan perselingkuhan, maka, anaklah yang akan menjadi korbannya. Terlepas dari kisah dan alur ceritanya yang sangat rumit, ada pesan yang dapat kita ambil. Di antaranya, ketika sebuah hubungan rumah tangga sudah mulai dinodai dengan perselingkuhan, maka, anaklah yang akan menjadi korbannya. Sekian dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.
Tony.